Hai teman-teman Skevi, dimanapun teman-teman berada, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita menyertai kita semua. Teman-teman, hari ini kita masuk kembali ke hari ke-65 teman-teman dalam acara Skevi mengajak teman-teman baca kitab suci 1 hari 4 pasal dari kitab suci Indonesian Literal Translation. Oke, teman-teman, kitab suci yang kita baca adalah dari 1 Samuel 21 sampai 24 dan kitab Samuel ini adalah kitab yang ke-9. Oke, teman-teman, untuk nas kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 yang berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu ya teman-teman, nas untuk kita pada hari ini. Dan sebelum memulai, kita akan berdoa. Dan untuk kitab ILT atau Indonesian Literal Translation, teman-teman boleh membelinya di tokopedia.com/Demetrius Store. Di sana ada buku-buku yang rohani, juga ada kitab suci Indonesian Literal Translation ini. Oke teman-teman, sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul kembali untuk membaca firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, bukakan hati kami, pimpin kami ya Roh Kudus untuk bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami pahami, sehingga bisa kami lakukan, terapkan di dalam kehidupan kami saat ini, walaupun apa yang kami baca sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Berkata-katalah, kami siap mendengarkan-Mu. Jadikan hati kami adalah lahan yang subur untuk firman-Mu boleh bertumbuh, dan kami boleh mengambil bagian dari karya-Mu Tuhan, sehingga mujizat-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi sesama kami, lingkungan di mana kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, mari kita mulai. Pembacaan pertama dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 15. Daud makan roti sajian. Dan Daud datang ke Nob kepada Imam Ahimelek. Dan gemetarlah Ahimelek ketika bertemu Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri saja dan tidak ada orang lain bersamamu?" Lalu Daud berkata kepada Ahimelek, imam itu, "Raja telah memerintahkan kepadaku suatu urusan, dan dia berkata kepadaku, jangan biarkan seorang pun mengetahui sesuatu dari urusan itu tentang apa aku mengutus engkau dan apa yang aku katakan kepadamu. Dan aku telah menugaskan hamba-hambaku pergi ke suatu tempat. Dan sekarang, apa yang ada di bawah tanganmu? Berikanlah 5 roti ke dalam tanganku, atau apapun yang ditemukan." Lalu imam itu menjawab Daud dan berkata, "Tidak ada roti biasa di tanganku, melainkan yang ada roti kudus. Tetapi hanya jika orang-orang muda ini telah menjaga diri terhadap wanita." Dan Daud menjawab imam itu serta berkata kepadanya, "Sesungguhnya lah wanita telah dijauhkan dari kami sejak kemarin, sehari sebelum kemarin ketika aku berangkat. Maka perkakas-perkakas orang-orang muda itu
adalah kudus, dan yang demikian merupakan suatu hal yang biasa. Lagi pula hari ini sesungguhnya dia dikuduskan dalam perkakasnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya barang kudus itu, karena di sana tidak ada lagi roti selain roti sajian yang diambil dari hadapan Yahweh, supaya pada saat diambil orang meletakkan roti yang baru. Dan pada hari itu di sana ada seorang pria dari antara hamba-hamba Saul tertahan di hadapan Yahweh, dan namanya Dok, orang Edom, pemimpin para gembala Saul. Dan Daud berkata kepada Ahimelek, apakah tidak ada dalam tanganmu tombak atau pedang? Sebab aku tidak membawa baik pedangku maupun senjata-senjataku, karena urusan raja sangat mendesak. Dan imam itu berkata, pedang Goliat, orang Filistin yang telah engkau kalahkan di lembah Elah itu, lihatlah, pedang itu terbungkus di dalam jubah di belakang efod itu. Jika engkau menginginkan, ambillah untuk dirimu sendiri, karena tidak ada yang lain di sini selain itu. Dan Daud berkata, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Dan Daud bangkit, lalu melarikan diri dari hadapan Saul pada hari itu. Dan dia datang kepada Akis Raja Gat. Dan para pelayan Akis berkata kepadanya, bukankah itu adalah Daud, raja negeri itu? Bukankah mengenai orang itu mereka bernyanyi dalam tarian-tarian sambil berkata, Saul membunuh musuhnya beribu-ribu, dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan Daud menaruh perkataan-perkataan itu di dalam hatinya dan menjadi sangat ketakutan terhadap Akis, raja orang Gat itu. Dan dia mengubah tingkah lakunya di hadapan mata mereka, dan di tangan mereka dia berpura-pura gila dan menggores-gores pada pintu-pintu gerbang dan membiarkan air liurnya jatuh ke janggutnya. Dan Akis berkata kepada para pelayannya, perhatikanlah, kalian lihat orang itu menunjukkan tingkah laku seperti orang gila. Mengapa kalian membawa dia kepadaku? Apakah aku kekurangan orang-orang gila sehingga kalian telah membawa orang ini masuk untuk menunjukkan kegilaannya di sampingku? Pantaskah orang ini masuk ke kediamanku? Baik teman-teman, kita lanjut ke 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 23 tentang Imam di Nob dibunuh. Kita lanjut ya. Kemudian Daud meninggalkan tempat itu dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dan saudara-saudaranya mendengar, serta seluruh kaum keluarga ayahnya. Lalu mereka pergi menjumpai dia di sana. Dan setiap orang yang dalam kesusahan, dan setiap orang yang mempunyai utang, dan setiap orang yang pahit hati berkumpul kepadanya. Dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dan kira-kira 400 orang ada bersama dia. Lalu Daud pergi dari sana ke Mispa di Moab. Dan dia berkata kepada Raja Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku datang dan tinggal bersamamu, sampai aku mengetahui apa yang telah Elohim perbuat bagiku. Dan dia mengantarkan keduanya ke hadapan Raja Moab, dan mereka hidup bersamanya sepanjang waktu Daud berada di dalam kubu. Dan Nabi Gad berkata kepada Daud,
Janganlah engkau tetap berdiam di dalam kubu. Pergilah dan datanglah engkau ke tanah Yehuda. Dan Daud berangkat dan masuk ke dalam hutan Hareb. Dan Saul mendengar bahwa Daud telah ditemukan, juga orang-orang yang bersamanya. Dan Saul sedang berada di Gibea, di bawah pohon tamariska di Rama, dengan tombaknya di tangannya. Dan semua pelayannya berdiri di dekatnya. Dan Saul berkata kepada para pelayan yang berdiri di dekatnya itu, "Sekarang dengarlah, hai orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu akan memberikan ladang-ladang dan kebun-kebun anggur kepada siapapun dari kamu? Apakah dia akan membuat masing-masing dari kamu menjadi kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, sehingga kalian semua telah bersekongkol melawan aku? Dan tidak ada seorang pun yang mengungkapkan di telingaku ketika putriku mengikat perjanjian dengan anak Isai itu. Dan tidak ada seorang pun dari antara kalian yang kasihan kepadaku dan mengungkapkan di telingaku bahwa anakku telah menghasut pelayanku untuk melawan aku, untuk mengintai seperti pada hari ini." Lalu Duk, orang Edom itu, yang diangkat atas para pelayan Saul, menjawab serta berkata, "Aku melihat anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek anak Ahitab, dan dia memohon doa baginya kepada Yahweh, dan dia memberikan bekal kepadanya, dan dia memberikan pedang Goliat orang Filistin itu kepadanya. Lalu raja mengirim utusan untuk memanggil Imam Ahimelek anak Ahitab dan seluruh keluarganya, para imam di Nob. Dan mereka semua datang kepada raja, dan Saul berkata, "Sekarang dengarlah, hai anak Ahitab." Dan dia berkata, "Aku di sini, tuanku." Dan Saul berkata kepadanya, "Mengapa engkau telah bersekongkol melawan aku, engkau dan anak Isai itu, dengan pemberian rotimu itu dan sebilah pedang kepadanya, dan bertanya kepada Elohim untuknya, dan membangkit melawan aku untuk mengintai seperti pada hari ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja serta berkata, "Dan siapakah di antara semua pelayanmu yang setia seperti Daud, yang adalah menantu raja, siapa yang melaksanakan perintahmu dan yang terhormat di antara seluruh keluargamu? Haruskah hari ini aku mulai menanyakan Elohim baginya? Dijauhkanlah hal itu dariku. Janganlah kiranya raja menaruh apapun melawan hambanya, melawan siapapun di dalam keluargaku, karena hambamu tidak mengetahui hal itu sama sekali." Dan raja berkata, "Engkau pasti mati, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja berkata kepada para pengawal yang berdiri di dekatnya, "Berbaliklah dan bunuhlah para imam Yahweh itu, karena tangan mereka juga ada bersama Daud, dan karena mereka tahu bahwa dia melarikan diri, tetapi tidak menyatakan itu di telingaku." Namun para pelayan Saul tidak mau menjatuhkan tangan mereka ke atas para imam Yahweh itu. Dan raja berkata kepada Duk, "Berbaliklah engkau dan bunuhlah para imam itu." Lalu Duk, orang Edom itu, berbalik dan menghajar para imam itu,
dan membunuh 85 orang yang memakai baju efod dari lenan pada hari itu. Dan dia menyerang Nob, kota para imam, dengan mata pedang, dari pria sampai wanita, dari kanak-kanak bahkan sampai yang masih menyusu, dan lembu, keledai, dan domba dengan mata pedang. Dan seorang anak laki-laki Ahimelek, anak Ahitab, melarikan diri. Adapun namanya adalah Abiatar, dan dia melarikan diri kepada Daud. Dan Abiatar memberitahu Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Yahweh. Dan Daud berkata kepada Abiatar, "Aku tahu pada hari itu ketika Duk orang Edom itu ada di sana, bahwa dia akan memberitahu Saul. Aku bertanggung jawab atas seluruh nyawa keluargamu. Tinggallah bersamaku. Hendaklah engkau tidak takut, karena dia yang menginginkan jiwaku, dia menginginkan jiwamu, sebab perlindunganmu ada padaku." Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 14. Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Dan mereka berbicara kepada Daud dan berkata, "Ketahuilah, orang Filistin sedang berperang melawan orang Kehila, dan mereka menjarah tempat-tempat pengirikan." Dan Daud bertanya kepada Yahweh dengan berkata, "Bolehkah aku pergi dan bolehkah aku berperang melawan orang-orang Filistin itu?" Dan Yahweh berkata kepada Daud, "Pergilah, dan engkau akan mengalahkan orang-orang Filistin itu serta menyelamatkan Kehila." Dan orang-orang Daud berkata kepadanya, "Ketahuilah, kami ketakutan di sini, di Yehuda, dan apalagi jika kami pergi ke Kehila, ke barisan terdepan orang Filistin itu." Lalu Daud sekali lagi bertanya kepada Yahweh, dan Yahweh menjawabnya serta berkata, "Bangkitlah, turunlah ke Kehila, karena aku telah memberikan orang-orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu Daud dan orang-orangnya pergi ke Kehila dan berperang dengan orang-orang Filistin dan membawa pergi ternak mereka dan membunuh di antara mereka dengan suatu pembantaian besar-besaran. Dan Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Dan terjadilah ketika Abiatar anak Ahimelek melarikan diri kepada Daud di dekat Kehila, sehelai efod ada di tangannya. Dan diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah datang ke Kehila. Dan Saul berkata, "Elohim telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab ia telah terkurung dengan masuk ke dalam kota yang berpintu-pintu dan berpalang." Lalu Saul menghimpun semua orang ke dalam peperangan untuk turun ke Kehila dan melancarkan serangan kepada Daud dan orang-orangnya. Akan tetapi, Daud mengetahui bahwa Saul merencanakan kejahatan terhadapnya. Dan dia berkata kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Dan Daud berkata, "Ya Yahweh, Elohim Israel, hambamu pasti telah mendengar bahwa Saul mencoba datang ke Kehila untuk menghancurkan kota itu karena aku. Apakah para penguasa Kehila akan menyerahkan aku ke dalam tangannya? Apakah Saul akan datang sebagaimana yang telah hambamu dengar? Aku berdoa kepadamu, ya Yahweh, Elohim Israel. Beritahukanlah kepada hambamu ini." Dan Yahweh berkata, "Dia akan datang." Dan Daud berkata, "Apakah
para penguasa Kehila akan menyerahkan aku dan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Dan Yahweh berkata, mereka akan menyerahkan engkau. Kemudian Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang, bangkit dan meninggalkan Kehila dan pergi kemanapun mereka dapat pergi. Dan diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri dari Kehila. Dan dia membatalkan untuk mengejar. Dan Daud tinggal di padang gurun di dalam kubu-kubu perlindungan. Dan dia berdiam di pegunungan di padang gurun Zif. Dan Saul memburunya sepanjang hidupnya. Namun Elohim tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Kita lanjut masih di 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 29. Saul mengejar Daud. Dan Daud melihat bahwa Saul telah pergi keluar untuk memburu nyawanya. Dan Daud berada di padang gurun Sif di dalam hutan. Lalu Yonatan putra Saul bangkit dan pergi kepada Daud ke hutan. Dan dia meneguhkan hati Daud di dalam Elohim, serta berkata kepadanya, janganlah takut, karena tangan ayahku Saul tidak akan menjangkau engkau. Dan engkau akan memerintah atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Dan ayahku Saul mengetahui memang demikian. Dan mereka berdua membuat perjanjian di hadapan Yahweh. Lalu Daud tinggal di hutan dan Yonatan pulang ke rumahnya. Dan orang-orang Zif pergi kepada Saul ke Gibea dan berkata, bukankah itu Daud yang menyembunyikan dirinya bersama kita di dalam kubu-kubu, di dalam hutan, di bukit Hakila, yang berada di sebelah selatan padang gurun? Dan sekarang turunlah menurut keinginan hatimu, ya Raja. Datanglah, dan tugas kami adalah menyerahkan dia ke dalam tangan Raja. Dan Saul berkata, diberkatilah kalian oleh Yahweh, karena kalian telah berbelas kasihan kepadaku. Pergilah, pastikan lagi, dan ketahuilah, dan amatilah tempat kakinya berpijak. Siapa yang telah melihatnya di sana, karena seseorang telah berkata kepadaku, ia sangat cerdik. Maka amatilah dan cari tahu semua tempat persembunyian tempat ia menyembunyikan diri. Dan kalian harus kembali kepadaku dengan pasti. Dan aku akan pergi bersamamu. Dan akan terjadi apabila dia berada di negeri itu, maka aku akan mencarinya di antara setiap ribuan orang Yehuda. Dan mereka berangkat dan pergi ke Zif mendahului Saul. Namun Daud dan orang-orangnya berada di padang gurun Maon, di Arabah, di selatan dari Yesimon. Dan Saul serta orang-orangnya pergi mencari Daud. Dan orang-orang memberitahukan kepada Daud, maka pergilah dia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Dan Saul mendengar dan mengejar Daud di padang gurun Maon. Dan Saul pergi ke sisi pegunungan di sebelah sini, dan Daud serta orang-orangnya pergi ke sisi pegunungan di sebelah sana. Dan Daud tergesa-gesa pergi menjauh dari hadapan Saul. Namun Saul dan orang-orangnya mengepung Daud dan orang-orangnya untuk menangkap mereka. Dan seorang utusan datang kepada Saul dan berkata, cepat dan kemarilah, karena orang-orang Filistin telah melakukan penyerangan atas negeri ini. Dan Saul berbalik dari mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin.
Dan oleh karena hal itu, mereka telah menyebut tempat itu Bukit Cadas Keluputan. Dan Daud berangkat dari sana dan tinggal ke kubu-kubu di En-Gedi. Baik teman-teman, kita lanjut ke 1 Samuel 24 ya teman-teman. Mestinya 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Saya salah tulis ya. Daud menghormati Saul. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Ini adalah pasal terakhir untuk pembacaan kita malam ini ya teman-teman. Mari kita melanjutkan. Dan terjadilah ketika Saul telah kembali dari mengejar orang-orang Filistin. Mereka memberitahukan dia dengan berkata, "Ketahuilah, Daud berada di padang gurun En-Gedi." Dan Saul membawa 3.000 orang pilihan dari seluruh bangsa Israel dan pergi mencari Daud serta orang-orangnya di depan batu cadas kambing liar. Dan dia datang ke kandang-kandang kawanan ternak di tepi jalan. Dan di sana terdapat sebuah gua. Dan Saul masuk untuk buang hajat. Dan Daud serta orang-orangnya sedang berada di dalam ceruk gua itu. Lalu orang-orang Daud berkata kepadanya, "Lihatlah, hari yang telah Yahwe firmankan kepadamu. Lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, dan engkau harus berbuat terhadap ia menurut apa yang baik di matamu." Lalu Daud bangkit dan secara diam-diam memotong punca jubah Saul. Dan terjadilah setelah itu hati Daud menyusahkannya, karena dia telah memotong punca jubah Saul. Dan dia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah kiranya itu daripadaku oleh Yahwe. Aku tidak akan melakukan hal itu kepada Tuanku, kepada yang diurapi Yahwe, untuk mengulurkan tanganku melawan dia, sebab ia telah diurapi Yahwe." Lalu dengan perkataan, Daud menahan orang-orangnya dan tidak mengizinkan mereka bangkit melawan Saul. Dan Saul berlalu dari gua itu dan melanjutkan perjalanan. Dan Daud bangkit setelah itu, lalu pergi keluar dari gua itu, serta berteriak memanggil Saul, seraya berkata, "Tuanku Raja." Dan Saul menoleh ke belakang, dan Daud sedang berlutut dengan hidung ke tanah, dan ia sendiri menyembah. Lalu Daud berkata kepada Saul, "Mengapakah engkau mendengarkan perkataan manusia yang berkata, 'Ketahuilah, Daud berusaha berbuat jahat terhadapmu'? Lihat pada hari ini, matamu telah melihat bagaimana Yahwe telah menyerahkan engkau hari ini ke dalam tanganku di dalam gua itu. Dan seseorang berkata untuk membunuhmu, tetapi aku berbelas kasihan terhadapmu. Dan aku berkata, aku tidak akan mengulurkan tanganku melawan Tuanku, karena dialah orang yang diurapi Yahwe. Dan lihatlah ayahku, lihatlah, punca jubahmu ada di tanganku, sebab di dalam sana aku telah memotong punca jubahmu, namun tidak membunuhmu. Lihatlah dan ketahuilah bahwa tidak ada kejahatan ataupun pengkhianatan dalam tanganku, dan aku tidak berdosa terhadapmu, sekalipun engkau memburu nyawaku untuk mencabutnya. Yahwe akan menghakimi di antara engkau dan aku, dan Yahwe akan menuntut balasku darimu. Namun tanganku tidak akan berada di atasmu, sebagaimana peribahasa zaman dahulu berkata, kefasikan timbul dari orang fasik. Namun tanganku tidak akan berada di atasmu. Mengejar siapakah Raja Israel pergi keluar? Siapakah yang sedang engkau buru? Memburu anjing matikah? Memburu seekor kutu? Oleh sebab itu,
Yahweh akan menjadi hakim dan akan menghakimi di antara engkau dan aku. Ya, dia akan mengamati dan membela perkaraku dan akan melepaskan aku dari tanganmu. Dan terjadilah ketika Daud selesai mengucapkan perkataan itu kepada Saul, Saul berkata, "Apakah itu suaramu, anakku Daud?" Dan Saul mengeraskan suaranya dan menangis. Dan dia berkata kepada Daud, "Engkau lebih baik daripada aku, sebab engkau telah berbuat baik terhadapku, dan aku telah membalasmu dengan kejahatan. Dan pada hari ini engkau telah memperlihatkan bahwa engkau telah berbuat baik terhadap aku. Bagaimana Yahweh telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, dan engkau tidak membunuhku. Sebab jika seseorang menemukan musuhnya, apakah dia akan membiarkannya melanjutkan perjalanan dalam keadaan selamat? Dan Yahweh akan membalasmu dengan kebaikan atas apa yang telah engkau perbuat kepadaku pada hari ini. Dan sekarang, lihatlah aku mengetahui bahwa engkau pasti akan memerintah, dan kerajaan Israel akan kukuh di tanganmu. Dan sekarang, bersumpahlah kepadaku demi Yahweh, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku setelah aku, dan engkau tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu Daud bersumpah kepada Saul, dan Saul kembali ke rumahnya, sedangkan Daud dan orang-orangnya pergi ke dalam kubu. Ya, itulah teman-teman pembacaan kita pada hari ini dari 1 Samuel 21 sampai 1 Samuel 24. Kita sudah membacanya dalam 32 menit dan kita akan menutupnya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau firman-Mu boleh kami baca dan kami pelajari apa yang Daud ambil dan menghadapi musuh, dan bagaimana Daud boleh berbijaksana menghadapi musuh yang ada di tangannya. Dia tidak melakukan hal yang tidak baik terhadap musuhnya karena ia menghargai Tuhan Yahweh yang mengurapinya. Biarlah kami juga Tuhan diajarkan untuk tidak menurunkan tangan kami terhadap musuh kami yang ada di hadapan kami, sehingga kami boleh berbuat lebih bijaksana terhadap orang-orang yang telah menyakiti kami. Dan itu juga yang dialami oleh Pak Kace Tuhan. Tuhan lindungi Pak Kace, tangan-Mu menjaganya dari orang-orang yang telah menjatuhkan tangannya kepada Pak Kace dengan tidak bijaksana, dengan tidak menghargai kemanusiaan dan juga tidak menghargai Engkau sebagai pencipta dari manusia ini. Tuhan, Engkau yang menjadi hakim, Engkau yang melindungi Pak Kace sekeluarga, Engkau yang melindungi semua orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan persoalan Pak Kace ini. Dan Tuhan yang menjadi hakim atas semuanya. Biarlah negara ini Tuhan benar-benar Engkau bukakan hikmat-Mu, sehingga negara ini boleh dibuat maju dan dibuat lebih pandai Tuhan, untuk bisa tahu yang baik dan benar, yang beradil dan beradab ya Tuhan. Manusia-manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang adil dan beradab. Melalui peristiwa Pak Kace ini Tuhan, biarlah Engkau mau mengajarkan banyak orang untuk memahami arti menghargai, mengasihi musuhmu, mengasihi manusia seperti dirimu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mengasihi musuhmu, dan terutama mengasihi Engkau sebagai pencipta kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Kace sekeluarga ke dalam tangan-Mu, Engkau yang turut di dalamnya, karena yang mereka musuhi bukannya sesungguhnya Pak Kace Tuhan, tapi Engkaulah yang mereka musuhi. Dan mereka mengatai Engkau, biar Engkau yang turun tangan
untuk membukakan mata mereka siapa Engkau sesungguhnya. Kami percaya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, ada mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupan Pak Aceh dan juga di dalam kehidupan kekristenan pada masa ini. Lindungi kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan, dan kami boleh beristirahat Tuhan dari semua pekerjaan kami yang sudah kami lakukan Tuhan, yang sudah benar biarlah bisa menjadi berkat, dan yang belum benar biarlah Tuhan Yesus berkenan menyempurnakannya sehingga bisa menjadi berkat. Ampuni dosa dan kesalahan kami, biarlah tangan kasih Tuhan memulihkan tubuh jasmani kami, mental kami, dan juga memulihkan hubungan kami di antara dalam keluarga maupun di dengan teman-teman, dan juga memulihkan perekonomian kami, Tuhan. Sehingga kami boleh hidup damai sejahtera di dalam kasih dan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang mengikuti Shalom Pak De Hei channel dan juga teman-teman yang lain. Besok kita akan melanjutkannya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.